Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, jaga jarak, dan juga selalu cuci tangan. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari tematik, materi, pelajaran IPA, manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar dan upaya pelestariannya. Anak-anak siapkan LKS-nya untuk sambil melihat materi di halaman 47 dan juga halaman 82. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, perhatikan penjelasan berikut ini. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Yang kedua, siswa mampu mengamati tentang manfaat makhluk hidup dengan benar. Yang ketiga, siswa mengetahui pentingnya pelestarian makhluk hidup bagi lingkungan sekitar dengan tepat. Dan yang keempat, siswa mampu menjelaskan cara pelestarian makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri atas yang pertama tumbuhan, dan yang kedua hewan, dan yang ketiga manusia. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kehidupannya. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaan tumbuhan dan hewan akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuat punah. Tumbuhan di sekitar kita sangat bermanfaat bagi manusia dan lingkungan, mulai dari daun hingga akarnya. Berikut ini adalah beberapa manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya. Manfaat yang pertama adalah sebagai sumber bahan pangan. Bagian tumbuhan seperti daun, batang, bunga, dan biji dapat menjadi sumber bahan pangan bagi kita. Contohnya adalah yang pertama, padi dapat kita olah menjadi nasi, kemudian kedelai dapat kita olah menjadi tempe, dan tebu dapat kita olah menjadi gula. Kemudian untuk manfaat yang kedua adalah bahan sandang atau pakaian. Sumber bahan sandang dari tumbuhan contohnya adalah serat kapas yang diolah menjadi kain katun, kemudian kita olah lagi menjadi baju, dan yang kedua rotan kita olah menjadi topi rotan. Dan untuk yang ketiga, manfaatnya adalah sebagai peralatan rumah tangga. Perabotan rumah tangga banyak yang menggunakan kayu yang berasal dari tumbuhan keras. Contoh dari kayu itu adalah seperti dari pohon jati, sengon, mahoni, dan pinus. Dari kayu tersebut kita olah menjadi lemari, meja, kursi, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, manfaatnya adalah sebagai produk kesehatan. Banyak jenis tumbuhan yang dapat kita jadikan sebagai obat-obatan. Seperti jahe kita gunakan untuk mengobati batuk, kemudian daun jambu kita gunakan untuk mengobati diare. Selanjutnya, manfaat hewan bagi manusia. Yang pertama adalah sebagai sumber bahan pangan. Contoh dari
hewan yang dapat kita yang dapat kita gunakan sebagai sumber bahan pangan, yang pertama adalah sapi. Sapi dapat kita olah menjadi bakso dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ikan dapat kita olah dimasak, untuk dibakar, digoreng, atau dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ayam yang dapat kita olah menjadi bahan-bahan masakan seperti ayam geprek, opor, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang kedua, bahan sandang atau pakaian. Untuk contohnya adalah bulu domba dapat kita olah menjadi jaket, kemudian ulat sutera dapat kita olah menjadi kain sutera, dan kita kemudian olah lagi menjadi pakaian. Dan untuk yang ketiga, sebagai produk kesehatan. Produk kesehatan di sini dapat kita contohkan, yang pertama undur-undur untuk mengobati diabetes, dan yang kedua cacing tanah dapat kita gunakan untuk mengobati tipes. Ketika kita dapat memanfaatkan hewan dan tumbuhan, kita juga harus tetap menjaga kelestariannya. Menjaga kelestarian tersebut dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Berikut upaya pelestarian tumbuhan dan hewan. Yang pertama, upaya pelestarian tumbuhan. Yang pertama, dengan cara memindahkan hewan langka ke tempat yang sesuai ke habitat asli. Yang kedua, menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Yang ketiga, membuat undang-undang tentang larangan pemburuan liar. Dan yang keempat, mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya kembali ketika sudah dewasa. Dan yang ketiga, upaya pelestarian hewan. Yang pertama, pendirian kebun botani didirikan pada tahun 1817 di Bogor oleh Profesor Raiford yang terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Dan yang kedua, pendirian kebun plasma nutfah merupakan salah satu tempat pelestarian makhluk hidup di luar habitatnya. Contohnya kebun plasma nutfah di Cibinong atau LIPI. Dan yang terakhir, yang ketiga, pendirian kebun koleksi. Biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Contohnya kebun di Bone-Bone, kebun mangga di Pasuruan, dan kebun koleksi nasional sumber daya genetik kelapa sawit di Sumatera Barat. Semoga dengan upaya tersebut kita dapat terus melestarikan hewan dan tumbuhan supaya tidak punah dan dapat dimanfaatkan di generasi kedepannya. Nah, itu tadi materi yang dapat Bapak sampaikan. Semoga anak-anak dapat memahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.